Kalau untuk buat NR ataupun Sunmori gabungan, saya belum bisa. Alami atau secara natural, nggak apa-apa nembak gitu kan. Halo guys, kembali lagi bersama kami dari tim Bolu. Kembali lagi bersama saya juga, Mahmudi Cahyo, di Berbincang bersama tim Bolu BBTJ. Kali ini kita kedatangan tamu yang kemarin sempat viral di TikTok, yaitu tim Wolfers. Yuk, perkenalkan diri kita. Halo, perkenalan, nama saya Muhammad Diki, ketua dari Wolpes. Dan halo, nama saya Raim Tuta, saya pendiri tim Wolpes. Itu mereka dari tim Wolfers, tim Serigala mungkin ya, sangar lah kayak namanya gitu kan. Kali ini kita mengundang mereka karena mereka sering viral nih. Kemarin ada aja masalah-masalahnya ya kan. Jadi kita perlu klarifikasi apakah benar mereka ini di jalan bandal atau suka arogan. Karena banyak nama-nama tim yang bilang bahwasannya tim Wolfers nih jelek gitu. Jadi kayak mana sih Bang kok bisa dibilang bandal? Apa betul kalian itu bandal di jalan? Ya, kalau kata istilah bandal, semua tim saya tengok bandal. Kenapa? Karena saya nggak mau nyari kesalahan di setiap tim. Kalau mencari di setiap kesalahan tim, pasti saya bilang semua tim bandal. Banyak juga kesalahan ya. Jadi saya mau sih buat kedepannya jangan mencari kesalahan di satu tim. Tapi coba introspeksi diri kita sendiri dulu ya. Karena pun memang selama kami NR, selama kami Sunmori, itu nggak mungkin ada tim yang betul-betul rapi. Paling nggak di jalan ada yang arogan, ada yang speeding, ada yang wheelie. Sebenarnya sih nggak masalah gitu ya kan. Ya kayaknya ya pas pada tempatnya aja mungkin. Kadang aku nggak suka juga waktu lagi rame-ramenya nih. Ada yang speeding, ada yang wheelie. Soalnya pernah kejadian saya sendiri pernah jatuh juga. Itu waktu itu sama tim gas tuh habis bagi-bagi makanan. Itu lagi rolling ke jalan mau ngarah ke ini kantor gubernur tuh jatuh. Ya alhamdulillah saya nggak apa-apa, cuma motornya lecet. Jadi kok bisa sih kemarin viral lo di TikTok? Kayak mana sih ceritanya? Kami pengen juga ada viral gitu. Kalau awal ceritanya sih saya tidak tahu. Tapi Spontan, ya? yang intinya pas kami di lapangan Stabat itu ya. Di lapangan Stabat ada perempuan yang videoin kami. Jadi sekarang masih berkawan nggak? Sampai sekarang alhamdulillah berkawan. Bahkan yang 2 minggu yang lalu pas Sunmori dari kawan-kawan kami yang lain datang ke rumahnya ke Stabat itu. Ya? Iya. Hanya untuk bertamu. Kalau kawan jauh dekat nggak masalah, udah kayak keluarga berarti ya. Jadi setelah viral lu, mungkin masalah kalian tuh setelah viral mungkin banyak yang iri kali ya. Iya kan? Disitulah mulai. Karena waktu followers kalian masih sedikit pun, ku tengok masalah nggak pernah ada, kayaknya aman. Tapi setelah kalian viral, kemarin ada yang ngatain kalian arogan di KNO, ada yang speeding, ada yang kayak geber-geber belayar gitu ya. Diusir sapam ya? Kalau masalah yang diusir sapam itu sumpah jujur kayaknya nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Itu berarti kayak opini orang ya? Opini. Karena setahu saya di situ memang saya ada Willy, tapi nggak ada ditegur. Pada tempatnya lah, bahkan yang ada ditegur ya kan. Itu dari tim mana kemarin tuh? Oh tim arogan ya? Kalau itu nggak tahu saya. Tim ngaret apa tim arogan ya? Yang katanya mau dijumpai ke ini? Iya, tim ngaret. Itu tim ngaret. Ya. Itu masalah kayak mana tuh kemarin? Kalau tim ngaret tuh, kalau saya bilang sih oknum itu. Oknum ya. Oknum. Kayaknya orang tuh pun kayak pakai akun fake itu. Iya. Antara benci di Wolpes atau benci di akunnya, aku pun nggak tahu. Karena pun waktu kutanya, ya orang tuh kayak jawabnya kayak ya nganggap aku sebagai kawan gitu, kayak santai aja. Jadi aku ajak ke base camp tim Bolu supaya kita bisa nyelesaikan masalahnya, mereka mau. Tapi pas aku bilang kapan bisa ketemunya, mereka bilang nggak jadi, di cancel tiba-tiba gitu, ya kan. Nah, jadi ini nih, foundernya siapa sekarang, founder tim Wolfers nih? Awal mula terbentuk Wolfers pun gimana gitu, kalau bisa namanya Wolfers gitu?
pertama awalnya kita ini cari kawan yang solidaritasnya tinggi. Nah, kita pembentukan Wolves itu tanggal 24 bulan 12 2020 baru pertama kali kita bentukkan. Dan alhamdulillah anggota kita ada 38 saat ini. Untuk pertama kali berapa anggota? Anggota pertama kali 12 orang. 12 orang ya? Iya. Itu varian ya, nggak satu jenis? Iya. Jadi itu dari kawan ke kawan atau memang kalian yang ngajak mereka untuk gabung? Ngajak mereka bergabung Terus ada dari kawan ke kawan ya? dari kawan ke kawan. Jadi sekarang anggota udah 38 aktif semua? Ada sebagian aktif. Itu dari kota Medan atau dari kota Binjai atau dari mana? Campur ya? Jadi gimana sih rasanya setelah viral itu? Seneng lah ya pasti dia ya? Ya, dibilang senang, dibilang ada dukanya ya duka juga. Ya. Karena pun kemarin kalian sempat kehilangan keluarga kalian juga ya? Iya. Teman kalian juga. Itu karena kecelakaan atau gimana? Dia kecelakaan tunggal itu. Jatuh di Uswa atau Mungkin mana? dia jatuh di daerah Rizky. Rizky. Di Itu situ. pakai helm dia tapi kena kepala juga ya? Enggak, kayaknya enggak pakai. Sama helm. Jadi itu tadi di dalam berkendara kita pun juga harus safety ya kan. Mau dekat, jauh dekat utamakan keselamatan. Pakai helm. Paling enggak ya helm lah, kalau nggak bisa menggunakan alat-alat pelindung lain paling tidak helm. Itu udah abang-abangan kalian lah yang udah meninggal ya? Ya, kalau dibilang udah senior saya. Udah senior ya? Karena saya di sini pun masih baru. Baru ya? Jadi sebelum Bang Diki jadi ketua, yang jadi ketua sebelum itu siapa? Jadi sebelumnya belum ada ketua. Saya belum ada. Hanya bertanggung jawab hanya pemimpin satu orang, itu si Rahim. Rahim ya? Sekaligus founder Iya. terbentuknya tim Wolves ya? Karena saya tengok kan kayaknya dia nggak bisa kalau megang semua. Karena kita mau bentuk apapun pasti butuh ketua. Yang mau bentuk ya pemimpin yang tegas. Makanya pun saya tengok kayaknya dia pun juga nggak mungkin lah sama dia juga kan selesaikan masalah dia terus. Makanya masuklah saya yang selesaikan selagi saya sanggup. Ya nggak apa. Itu sebenarnya kalau jadi pemimpin tuh memang harus tegas sama anggotanya. Mau dia lebih tua ataupun memang dia lebih muda ya kita saling menghormati aja gitu kan. Terus namanya Wolves. Wolves artinya serigala. Maksudnya itu gimana sih? Atau kenapa nggak nama-nama lain? Karena kebanyakan kan sekarang timnya ada kayak tim kayak kami lah, tim bolu gitu kan. Ada tim gas, tim mager. Kenapa memilih Wolves? Atau dari serigala kalian dapat suatu kayak wah ini serigala dia diam-diam tapi pasti gitu. Bisa jadi ya. Makanya dinamakan Wolves ya. Berarti udah mau jalan setahun dong bulan 4 ini. Alhamdulillah ya. Untuk kedepannya ada planning keren nggak nih? Entah mau buat San Mori gabungan 20 tim nih dari luar kota atau mau ngadakan kayak touring santai nih ke Parapat atau kemana gitu. Setahun nih soalnya kan. Kemungkinan kalau buat San Mori gabungan enggak, saya nggak yakin. Kalau kami tuan rumah saya nggak yakin. Kenapa gitu? Karena kami masih belum bisa. Saya belum percaya. Gitu ya? Iya, saya belum percaya. Tapi kalau kemungkinan untuk ngajak ke tim-tim lain untuk buat bansos Bakti sosial. itu akan ada. Kemarin juga kalian buat bansos ya ke anak MRSC ya? Iya. Kami pun kemarin pengen juga ikut, cuman saya sedang di luar kota dan teman-teman juga lagi pada kerja. Jadi berarti visi misi kita ini sama nih. Bagaimana caranya tim kita bisa bermanfaat bagi orang lain nih ya. Nah, ini kan udah mau bulan Ramadan nih. Planning apa nih yang mau dibuat nih? Iya. Baksos ya? Sosial. Bakti sosial. Mau diserahkan ke panti kah atau ke pinggir jalan atau gimana? Untuk sementara mungkin ke pinggir jalan dulu Pinggir jalan ya. daripada panti. Itu mau ngajak collab tim mana atau memang Kayaknya tunggal ya? Sendiri ya? kemungkinan bawa nama tim lain juga. Oh, untuk bergabung ya. Jadi Iya. bisa lebih banyak kenapa Iya. enggak ya kan? Kayak
kami kemarin sebagai contoh sama anak tim gas. Malah aku sharing di grup juga, mungkin ada teman-teman yang mungkin belum mau, mungkin ada nggak bisa, nggak apa-apa, nggak masalah sih. Kebetulan admin tim gas langsung nge-PC saya, jadi gabung. Kemudian kita menggandeng media partnernya juga. Jadi kita bermaksud menggandeng media partner dalam kegiatan Baksos bukan untuk ajang pamer, tapi mengajak tim-tim lain supaya bisa kayak kita gitu, berbakti kepada masyarakat. Karena kan tim-tim sekarang banyak yang jelek tuh namanya ya. Gara-gara tadi tuh speeding apa semua. Jadi kalau untuk kedepannya perubahan apa yang pengen dibuat dari tim Wolves nih? Ataukah perilakunya atau gimana, atau menambah lagi gitu? Buat kawan-kawan saya sih yang ada di Wolves, saya harap mereka harus paham saat di jalan. Mulai sekarang itu sih harus taat dulu di jalan. Karena kan kebanyakan tim sama klub nih kayaknya beda. Kalau klubnya kayak tak sejenis. Kalau klub ini dia macam payung gimana ya, berkendara, keselamatan orang. Klub nomor gimana ya, klub ini nomor 1 utamakan keselamatan sih kalau berkendara ya. Iya. Sedangkan tim kayaknya nih yang kayak baru-baru jadi gitu ya kan. Sedangkan tim macam ibaratkan yang baru pecah, kayak bekas-bekas game motor. Iya. Jauh dari situ. Jadi pembawaannya mau arogan aja ya kan. Iya. Berarti dari kalian nih ada anak klub juga lah ya. Kebetulan saya anak klub. Anak klub dari Bison Medan Klub. syukurlah, berarti bisa membina kawan-kawan juga berarti supaya taat beraturan kan. Bang Semi juga anak Aerox. Iya. Katanya dia sebagai pembina ya. Iya. Di tim Wolves ya. Ya nggak apa-apa sih, kita memerlukan kayak orang dewasa atau yang udah ngerti gitu kan. Ya nggak pun dewasa, misalnya pun di umur 16 tahun jika wawasannya luas. Iya sih. Jadi bisa sharing-sharing gitu ya. Jadi kalau yang paling lama lah, yang di tim Wolves nih siapa? Selain Rahim. Almarhum Randi, Nah, Adi Senjaya, Rehan, Isa. Rehan yang ini ya. ya Muhammad Iya. Isa, Gilang, sama itu dulu 6 orang. Iya. Ya syukurlah, semoga timnya kita makin solid. Amin. Makin kayak aku udah nganggap kalian tuh bukan kayak kawan lagi, udah kayak saudara ya kan. Jadi kita pun ada apa-apa saling bantu, terbuka gitu. Kalau misalnya ada yang pengen ditanya, tanya aja gitu. Butuh bantuan nih di sini, selagi kami ada di situ kami bantu. Gak apa-apa, jangan segan-segan karena banyak orang yang segan gitu kalau minta bantuan gitu kan. Ya udah gitu karena aku pun juga, kami dulu sebelum tim nama kami juga klub motor juga cuman dulu senior, dulu kami banyak yang belum punya motor, jadi sebagai boncengers. Dan alhamdulillah semakin bertumbuh, semakin berkembangnya kami, alhamdulillah udah ada rezeki, udah ada pekerjaan, jadi bisa terbeli sepeda motor, terus buat nama tim sendiri. Dan itu tadi kami lihat perkembangan tim sekarang pun juga kayak itu tadi, kayak arogan, suka ya gitulah, pasti udah ngerti juga gitu kan. Dan udah bukan masanya lagi untuk touring ataupun klub-klub, karena gue tengok kereta udah makin berkembang, udah kayak paling rendah tuh untuk kelas Mugi kayak R15 lah, bukan Mugi lah, untuk CC 190 yang kayak Mugi R15, R25. Terus yang punya si Bang Ade siapa? GSX ya, GSX. Jadi terus kalau saran aku juga, kalau kan udah banyak nih yang ngikutin tim Wolves, berikanlah yang terbaik untuk mereka. Jadikan kalian tuh contoh, ibaratkan polisi, kalian lah ngasih contoh sama masyarakat gitu. Nggak perlu arogan, pakai helm, pasti sebuah kalian tuh pakai helm. Dan satu nih, jangan karena satu hal kalian bisa pecah. Katanya kan buka ladies nih, mana ladies yang ada? Nggak ikut ladies. Kalau menurut saya sih, kalau buka ladies untuk saat ini belum. Kenapa belum? Tapi orang kadang ada tuh di konten guys fokus. Iya. Tapi menyusahkan. Ibarat kata
Kalau yang namanya ladies itu ya bawa motor sendiri gitu. Ya. Bukan dibonceng-bonceng lagi, bukan kami lagi yang jemput. Jadi tanggung jawab udah sama saya. Iya. Tapi kalau ladiesnya yang kayak gitu kan bukan ladies. Balik lagi yang Bonceng, Bapak kan? bilang tadi, bonceng. Itulah alasan kami juga kenapa nggak buat tim ladies bolu. Karena tanggung jawab jadi kami yang sebagai laki-laki makin besar. Apalagi kalau kita pergi-pergi, misalnya jarak dekat ke penatapan. Itu paling dekat loh itu. Atau nggak ke Binjai. Pasti paling nggak mau kencang salah, mau pelan pun salah. Kencang kali, ladies ketinggalan. Pelan kali, kita lama sampai tujuan. Terus pun bukan lama juga. Kita membahayakan yang di belakang. Nah, ya betul. Karena risiko berkendara tuh kalau nggak kita yang ditabrak, kita yang nabrak. Nah, jadi kemarin ladies itu belum nggak jadi lah, jadi cut gitu ya, nggak jadi ya. Sayang juga gitu. Tapi ya pemikiran orang kan beda-beda. Orang kan sekarang udah banyak tim-tim lain kayak buka ladiesnya. Dan satu hal, jangan karena ladies kalian bisa pecah loh. Nah, ya kan, tahu ya kan? Nah, karena pemecah berkawanan tuh perempuan selain harta sama tahta. Nah, jadi gimana caranya kita bisa berkawan baik tanpa ada kayak aku suka sama dia nih, main tunggal lah ke rumahnya gitu kan. Ya, karena itu alasan kami nggak buka ladies. Karena pun kami sendiri nggak ada ladies, ya gitu juga ke rumah cewek diam-diam nggak ngasih tau kawan. Paling mau kumpul nih, jadwal kumpul. Terus kalau untuk tim Wolfas, aku doakan lah semoga solid ya kan. Kita bisa jadi keluarga. Kalau untuk pesan-pesan sama kawan-kawan lain, tim-tim lain? Pesan-pesan saya sih buat tim lain, sebelum menilai tim kami, nilai diri sendiri. Kalau dibilang mencari kesalahan orang lain, nggak bisa, nggak ada habisnya. Jangankan kami, kadang polisi aja hilap di pinggir jalan tuh. Kadang mau dia kencang. Ada yang kenapa bloknya kan? Namanya juga manusia. Itu aja sih dari saya. Kalau dari Bang Rahim gimana tanggapannya? Atau ada unek-unek gitu sama tim-tim luar? Kayak kan Rahim kan aktif nih di WhatsApp ya kan? Aktif juga nih di Instagram sebagai admin kemarin tuh ya, sempat jadi admin ya. Apa sih unek-uneknya? Buat tim-tim lain, saya harapkan jangan menilai orang lain dengan apa adanya. Kita harus menilai diri sendiri, kedepannya kayak mana. Jadi cocok nggak tuh kalau speeding gitu? Cocok nggak kalau kita lagi San Mori gabungan atau NR gabungan kita speeding gitu? Itu nggak boleh bang. Nggak boleh ya? Karena kan tujuannya San Mori gabungan itu kan untuk kita menikmati suasana. Karena untuk kita kayak yang menikmati suasana, udah gitu saling berbincang ya kan. Nggak layak kayak seharusnya sih nggak layak kalau untuk speeding gitu ya. Apalagi ada yang Willy, nggak masalah sih kalau mau speeding sama Willy apabila udah selesai dari San Mori gabungan atau ini gitu kan. Jadi kan lebih ke diri kita sendiri gitu, nggak ada tanggung jawab sama yang pembuat acara tadi, sama tuan rumahnya. Jadi kalau untuk buat San Mori gabungan atau NR gabungan belum bisa lah ya, belum ada ini. Kalau untuk buat NR ataupun San Mori gabungan, saya belum bisa. Karena untuk saya bilang buat barisan yang rapi untuk ke anggota saya aja saya belum bisa. Cuman untuk ke orang lain. Kami pun gitu sama. Kalau untuk barisan, paling kecil tuh kami 2 baris kan. Itu pun lihat keadaan jalan. Jalan lebih besar 2 atau 3. Apabila jalan kecil kalau nggak 1 ya, kalau memungkinkan 2 ya 2. Ya itu berbalik sama diri kawan-kawan kita juga. Alhamdulillah teman-teman kita juga bisa diatur. Ya mungkin karena mereka masih anak-anak juga kan. Tapi alhamdulillah mereka juga udah punya SIM masing-masing. Udah aku suruh, ya kalau kalian nggak bisa secara alami atau secara natural, nggak apa-apa nembak gitu kan. Yang penting kita udah tahu kayak mana cara berkendara gitu aja nya. Jadi kalau untuk tim Wolfers udah pada punya SIM semua belum nih? Kalau untuk sementara saya belum berani nanyakan punya SIM apa. Karena saya bukan aparat. Iya betul. Tapi kan yang intinya sih jika kalian ditilang ya urus sendiri. Karena mereka nak tilang
kena kesalahan mereka pastinya. Kan nggak mungkin mereka nggak salah langsung ditilang polisi. Ya lantas melanggar lalu lintas gitu ya kan. Pasti ada kesalahannya. Sebenarnya pun polisi nilang pun nggak salah. Ya nggak salah. Iya. Kita balik ke diri sendiri. Mungkin kita nggak pakai helm kali ya kan. Dan untuk knalpot pun juga aku sebenarnya setuju sih. Nggak Ya, ini. setuju. Karena beberapa masyarakat juga resah. Kayak tetangga-tetangga pun aku pakai knalpot itu pun kayak bising kali sih duit nih gitu kan. Kayak terganggu. Jadi aku kok mau ngeluarin kereta ya agak jauh sedikit ke depan. Jadi kalau untuk anggota bakal nambah lagi lah nih ya kalau mau ya. Ya kalau untuk nambah, Semoga nambah ya kan. Semoga nambah. Dan gini, jangan bilang sama anggotanya jangan bikin malu tim. Nah, karena juga ada beberapa dari tim kami juga gitu. Aku kasih tahu tuh, hati-hati kan di jalan, gue bilang. Kalau misalnya kemana-mana hati-hati gitu. Jangan ini kali aja, jangan arogan kali gitu. Apalagi kan ada stiker tim bolu tuh, ya kan. Jadi kalau nampak tim-tim lain kan gak enak. Dan juga aku pengen bisa kayak tim-tim luar sana gitu, bisa berkembang, ya kan? Bisa maju. Makanya kami banyak menggandeng kayak media, kayak sponsor kayak R2 Garaga Medan, Ripen tuh bisa untuk nge-chat apa semua bisa dia. Abang lah dari abang semua nih, gandeng aja kawan-kawan abang yang bisa nge-chat. Udah satu nih kalau untuk media, kawan-kawan abang yang bisa ngedit, kumpul, satukan wadah. Jadi bisa berkembang. Gak apa-apa dari komputer biasa atau dari HP. Siapa tahu nanti kalian bisa buka YouTube atau buka. Karena kalau buat tim ini, bisa gitu-gitu aja ngabisin uang ya. Kalau nggak nongkrong, ya habis di minyak, ya kan? Terus tuh untuk modif, untuk itu nggak ada habisnya tuh. Tiap tahun ada aja tuh yang bakalan terbaru. Terus harapan kalian lah ke depannya untuk tim Wolves. harapan saya sih untuk tim Wolves, semoga kita makin solid. Apapun masalahnya, kita siap menyelesaikannya secara baik-baik. Baik-baik ya. Apabila ada tim-tim luar sana nggak senang, Ya. bukan ngajak gaduh. Bahkan bukan dari tim luar, dari tim dalam, dari kita sendiri. Kalaupun ada misalnya kawan-kawan nggak senang dengan saya gitu, ya kita selesaikan baik-baik gitu. Selagi bisa. Saya terbuka lah. Apa Bang Dik, aku suka nih ya Bang, arogan gitu ya, kayak so jago gitu kan. Ya. Ngomong aja ya kan. Itu bukan ajang permusuhan. Itu membuat kita semakin dekat. Nah, jadi mungkin itu aja ya kan kita podcast pada malam hari ini. Mungkin kalau ada kesempatan dalam waktu kami bakal undang kalian lagi. Karena kenapa kami undang tim Wolves di acara bintang tamu kami yang kedua? Karena tim Wolves itu kayak saudara. Jadi apapun agenda kami selalu ngabari ke Wolves duluan gitu, ya kan. Jadi kapan ada waktu Bang, yuk kita NR yuk. Kapan ada waktu Bang, yuk podcast kedua yuk gitu. Jadi mungkin kami belum bisa ngasih apa-apa ya kan, kami mohon izin lah, kami belum bisa ngasih apa-apa. Kita kan cuman kayak untuk saat ini mungkin kita sharing-sharing aja. Mungkin kedepannya kalau insya Allah kalau lebih maju lagi, kami bakal lebih ngadain lebih besar dari ini lagi. Dan kami bakal ngasih ucapan terima kasih yang lebih dari ini. Nah, mungkin itu aja ya. Saya selaku founder juga sebagai admin dari tim Bolu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bang Diki sama Bang Rahim yang udah rela jauh-jauh datang ke studio kami ini yang berada di lokasi Jalan Abadi dekat rumah Bang Rahim juga kan. Dan semoga persaudaraan kita ini semakin terjaga. Jadi ada agenda-agenda apapun kalau kalian bisa ngajak kami, ya kami insya Allah kami bisa. Kalaupun kami bisa, kami bakal ikut gitu. Ya mungkin itu aja lah ya kawan-kawan ya. Nah, makasih sebelumnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.